Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu alat analisis untuk melakukan perencanaan portofolio, yaitu Matrix Boston Consulting Group. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu matriks yang bisa digunakan dalam perencanaan portofolio. Nah, perencanaan portofolio adalah proses yang membantu para eksekutif ini menilai prospek kesuksesan perusahaan mereka dalam setiap industrinya. Nah, matriks ini menawarkan saran tentang apa yang harus dilakukan dalam setiap industri yang perusahaan miliki, dan memberikan ide tentang cara mengalokasikan sumber daya di seluruh industri yang dimiliki oleh perusahaan. Perencanaan portofolio ini pertama kali mendapatkan perhatian luas pada tahun 1970-an dan bisa jadi sampai saat ini tetap menjadi alat yang populer di kalangan eksekutif. Nah, Matrix Boston Consulting Group ini adalah pendekatan paling terkenal untuk perencanaan portofolio. Matrix ini berguna untuk perusahaan yang mempunyai unit usaha yang beragam, seperti misalnya pada perusahaan Sinarmas Group yang mempunyai berbagai unit usaha mulai dari perbankan, asuransi, sampai perkebunan. Matrix ini juga bisa diterapkan bagi perusahaan yang memiliki banyak produk. Menggunakan matriks ini mengharuskan setiap unit bisnis yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dikategorikan dalam dua dimensi, pangsa pasarnya dan tingkat pertumbuhan industrinya. Nah, jika suatu unit usaha memiliki pangsa pasar yang tinggi dalam industri yang tumbuh lambat, ini disebut dengan sapi perah, karena industrinya memiliki prospek pertumbuhan yang suram. Nah, keuntungan dari unit bisnis sapi perah ini tidak boleh diinvestasikan kembali di dalam unit bisnis yang juga sapi perah, melainkan dialihkan kepada bisnis yang tumbuh yang lebih menjanjikan. Maksudnya seperti ini, jika misalnya Sinarmas Group tadi, salah satu unit usahanya di bidang perbankan misalnya, merupakan kategori sapi perah, maka keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh unit usaha perbankan ini jangan dialokasikan lagi untuk menumbuhkan unit usaha perbankan tersebut, tetapi lebih baik digunakan untuk investasi pada selain unit usaha perbankan, misalnya perkebunan atau asuransinya. Demikian juga dengan sebuah produk yang memiliki atau termasuk kategori dalam sapi perah. Jangan diinvestasikan lagi keuntungannya pada produk tersebut. Tetapi yang harus kita sadari dan harus kita ingat bahwa peran sapi perah ini tidak boleh dikelola dengan sembarangan, tetapi dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa keuntungan maksimum ini tetap bisa kita panen. Hanya saja keputusan investasi ini harus didasarkan pada nilai yang berbeda untuk unit bisnis pada sapi perah. Yang selanjutnya adalah unit bisnis dengan pangsa pasar yang rendah dalam industri yang tumbuh lambat. Ini disebut atau dikategorikan sebagai anjing atau dog. Nah, unit-unit bisnis yang termasuk dalam kategori dog ini adalah kandidat yang baik untuk dilakukan strategi divestasi karena pengembalian investasi yang rendah dalam mempertahankan keberadaan pasar. Selanjutnya, unit usaha dengan pangsa pasar tinggi dalam industri yang tumbuh cepat ini sering disebut dengan atau dikategorikan dengan bintang. Nah, unit-unit ini memiliki prospek yang cerah
dan dengan demikian merupakan kandidat yang baik untuk pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan di masa depan. Jadi, ada baiknya keuntungan-keuntungan yang dilakukan oleh unit usaha dalam sapi perah ini dialokasikan kepada unit usaha yang merupakan kategori bintang. Yang terakhir, ada unit usaha dengan pangsa pasar yang rendah dalam industri yang tumbuh cepat. Ini disebut dengan tanda tanya. Nah, untuk unit usaha ini atau produk ini, perusahaan atau eksekutif ini harus memutuskan apakah akan mencoba membangun unit ini atau melepaskannya. Meskipun perencanaan portofolio adalah alat yang berguna, alat ini memiliki batasan yang penting. Pertama, perencanaan portofolio ini terlalu menyederhanakan realitas persaingan dengan berfokus hanya pada dua dimensi saat menganalisis operasional perusahaan dalam satu industri. Sebenarnya, banyak dimensi yang penting untuk dipertimbangkan sebelum membuat keputusan strategis, bukan hanya dua. Kelemahan yang kedua, perencanaan portofolio ini dapat menimbulkan masalah motivasi di antara karyawan. Misalnya, jika karyawan tahu bahwa eksekutif perusahaan mereka mempercayai pada matriks BCG dan anak perusahaan di mana karyawan tersebut bekerja diklasifikasikan sebagai unit usaha di daerah anjing, maka mereka atau karyawan dapat berkurang upaya dan motivasi mereka. Serupa ketika pekerja dalam usaha unit yang dikategorikan sebagai sapi perah dapat membuat mereka kecewa dan menyadari bahwa keuntungan yang mereka dapatkan ini ternyata dialihkan ke area lain dari perusahaan. Kelemahan yang ketiga adalah perencanaan portofolio ini tidak membantu mengidentifikasi peluang baru. Karena alat ini hanya menangani bisnis yang sudah ada. Dan alat ini tidak dapat mengungkapkan industri baru apa yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan untuk dimasuki. Sampai di sini videonya. Jika materi ini bermanfaat, silahkan share, like, dan subscribe channelnya.